Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, hari-hari terakhir kita di tahun 2021, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita semuanya diberi ampunan atas kelalaian, kealfaan, kekhilafan kita di tahun yang lalu. Harapan kita bersama mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah masih berikan kesempatan kepada kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya, untuk dapat kita bersama-sama hidup berdampingan di tahun yang akan datang, penuh dengan semangat yang sama untuk mengisi hidup kita, agar hidup kita makin bermakna, makin diisi dengan kebaikan, kesolehan, ketakwaan yang akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bertepatan pula di akhir tahun ini merupakan rangkaian bulan di mana kita mendapatkan kesempatan kembali untuk menerima pelajaran dari kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sejak Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal sampai nanti Jumadil Akhir, rangkaian ini kita sering mendapati peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk upaya para ulama kepada kita umatnya agar kita sebagai generasi yang sudah hidup semakin jauh memang hidup kita dari masa di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, agar kita umat yang makin jauh ini tetap mengenal siapa junjungan kita, siapa figur yang seharusnya menjadi suri toladan bagi kehidupan kita. Karena tidak hayal lagi bahwa kita dengan kehidupan yang makin modern, dengan dunia hiburan, tontonan, gadget yang semakin menarik, seringkali melalaikan hidup kita, sehingga muncul kadang tokoh-tokoh baru yang ada di dunia hayal, tetapi seringkali itu hinggap di hati generasi-generasi, terutama generasi milenial, anak-anak kita. Belum tentu mereka kenal betul siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada para ulama atas upayanya memberikan pengajaran itu lewat peringatan-peringatan Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan, walaupun dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tetapi peringatan itu masih terus berlanjut hingga mungkin hari ini sampai nanti datangnya bulan Rajab. Hadirin rahimakumullah, ada hal yang mungkin tidak boleh kita lupakan pula tentang datangnya Islam, hidayah yang Allah berikan dan alhamdulillah sampai kepada kita, agar kita tidak salah menafsirkan sebagai umatnya. Karena hari ini walaupun Islam sudah berkembang, sudah hampir menjadi agama bagi sepertiga penduduk di atas muka bumi ini, tetapi masih ada saja Islamofobia. Orang-orang yang memandang Islam masih sebagai ancaman, masih fobia terhadap Islam. Pemahaman yang sampai kepada mereka, terutama non-muslim,
tidak selalu sama sebagaimana pemahaman yang diberikan oleh guru-guru kita kepada kita sesama kaum muslim, atau bahkan di antara kita sendiri seringkali kurang memahami apa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada ketidakselarasan dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena itu penting kembali untuk kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan risalah Islam yang disebarkan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kembali oleh para sahabat, dan alhamdulillah sampai kepada kita. Bahkan hari ini seringkali kita terkecoh dengan simbol-simbol yang tidak sengaja atau mungkin disengaja, tetapi tidak selalu harus dikaitkan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita melihat ada bendera KSA, Kerajaan Saudi Arabia, dengan simbolnya yang harus kita pahami dan jangan disalah tafsirkan. Benderanya bentuknya kotak berwarna hijau, kemudian bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ada sebilah pedang di bawahnya. Ini simbol kerajaan Saudi Arabia yang kadangkala membuat kita terkecoh, seolah-olah itu adalah lambang Islam, yang kadangkala disalah tafsirkan juga oleh orang-orang yang masih fobia terhadap Islam. Hadirin rahimakumullah, Islam tidak selalu sama, identik dengan Arab. Apalagi Arab hari ini yang disimbolkan dengan adanya kerajaan-kerajaan negara-negara kecil di semenanjung Arabia, termasuk kerajaan Saudi Arabia. Bahwa itu adalah bendera kerajaan Saudi Arabia, bertuliskan la ilaha illallah dengan sebilah pedang di bawahnya, itu adalah simbol kerajaan. Dan Saudi Arabia itu bukan selalu menjadi ciri Islam kita, karena berbeda antara Islam dengan Arab. Kerajaan Saudi Arabia yang dibentuk hari ini memang melalui perjalanan politik yang panjang. Bahkan di dalamnya ada intrik-intrik politik, perebutan kekuasaan, di mana dulu para ulama hanya memberikan rekomendasi kepada kita kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, bahwa politik Islam yang harus kita acungi jempol, yang harus kita jadikan acuan, hanya sebatas politik yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Sepeninggal itu para ulama angkat tangan bahwa itu tidak selalu identik dengan Islam, karena memang politik itu terjadi dan akan selalu dihiasi dengan perebutan-perebutan kekuasaan, termasuk ketika kerajaan Saudi Arabia memperebutkan kekhalifahan, di mana kekhalifahan terakhir ketika itu ada di Turki Utsmani. Lalu kemudian kerajaan Saudi Arabia memproklamirkan diri menjadi negeri baru, kerajaan Saudi Arabia. Maka karena itu kemudian kita sebutnya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Al-Mamlakah itu berarti kerajaan, Al-Arabiyah karena bangsa Arab, As-Saudiyah yang berasal dari keluarganya Muhammad bin Saud, satu klan di Najd sana. Oleh karena itu tidak selalu harus kita sepadankan ketika kita melihat Islam dengan melihat kerajaan Saudi Arabia hari ini. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sama sekali tidak disampaikan dengan cara kekerasan, sebagaimana yang mungkin itu masih ada terngiang di benak mereka yang anti terhadap Islam atau salah paham terhadap penyebaran Islam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah,
Dalam sejarah Nabi memang terjadi peperangan-peperangan. Dari sejak kita kenal perang Badar, perang Uhud dan peperangan yang lain. Islam ketika itu hadir mempertontonkan kegagahan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mempertahankan harga diri, mempertahankan keislamannya, mengangkat senjata sampai semangatnya mempertahankan Islam sampai titik darah penghabisan. Kita jangan sampai kemudian salah memahami bahwa Islam dikembangkan dengan kekerasan itu. Karena sekali lagi Islam tidak mengajarkan kekerasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk berjihad melawan kaum kafir Quraisy karena mereka didolimi. Bukan karena ingin memperlihatkan bagaimana kegigihan, bagaimana kegagahan, keperkasaan kaum muslimin. Dalam surat Al-Hajj harus kita baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan perang itu bagi orang-orang yang diperangi, bagi kaum muslimin yang diperangi, karena mereka itu dzulimu, karena didolimi mereka itu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang sungguh maha kuasa untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, yaitu orang-orang yang telah disingkirkan, telah terusir min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Para sahabat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari negerinya, dari Mekah, di mana negeri Mekah itu adalah tempat tinggal mereka, tempat lahir mereka, tetapi mereka kemudian diusir dari Mekah itu, lalu kemudian berhijrah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, Islam yang diperlihatkan dengan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika berjihad melawan kaum kafir, karena mereka memang terusir, karena mereka didolimi, bukan karena mereka ingin memperlihatkan keperkasaannya. Hadirin rahimakumullah, dan tidak pula ketika terjadi pertemuan antara kaum muslimin dan kaum kafir, yang terjadi adalah peperangan. Itu pula yang harus kita pahami. Karena kita seringkali membaca akhir surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Digambarkan memang dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang beserta dengan beliau Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar, selalu keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, selalu berkasih sayang di antara mereka sesama kaum muslimin. Ini sifat-sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin rahimakumullah, jangan salah kita menafsirkan ketika kita keras kepada orang-orang kafir. Keras, tegas itu tidak selalu berarti bermusuhan. Tidak selalu berarti harus terjadi pertikaian, harus terjadi pertempuran sebagaimana dulu pertempurannya para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak selalu ketika bertemu harus diakhiri dengan pertempuran. Dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pula sejarah perang itu dihentikan. Itu ketika terjadi perjanjian damai Hudaybiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melerai para sahabat yang ingin berperang melawan kaum kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki tahun-tahun berikutnya dihadapi dengan cara yang damai.
sampai pada akhirnya kemudian terjadi Fathu Mekah, yaitu ditaklukkannya kota Mekah. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran diabadikan sesungguhnya kedamaian Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhasil menaklukkan kota Mekah dengan kekuatan yang besar, dengan 10.000 kaum muslimin pasukan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya menaklukkan kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang yang menang sebagaimana pasukan-pasukan dulu ketika menaklukkan sebuah pertempuran, maka orang-orang yang kalah akan dijadikan sebagai budak, hartanya akan dijadikan sebagai harta rampasan perang. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi Fathu Mekah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada penduduk Mekah ketika itu, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini aku bebaskan kamu sekalian. Penduduk Mekah yang hampir semuanya dulu pernah memusuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diampuni ketika penaklukan kota Mekah itu. Inilah bukti kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti bahwa Islam tidak selalu bermusuhan dengan orang-orang kafir. Rasulullah menyampaikan bentuk kasih sayangnya kepada penduduk Mekah, dan itulah kemudian yang menyebabkan mendapatkan hidayahnya penduduk kaum kafir Quraisy, yang ketika itu dalam surat An-Nasr, turun surat An-Nasr itu sebagai bukti bahwa Islam disampaikan dengan cara yang damai. Ternyata Islam memaafkan musuh-musuhnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika telah datang pertolongan Allah wal fath, dan terbukanya kota Mekah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau wahai Muhammad melihat mereka masuk ke dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sendiri bagaimana penduduk Mekah kemudian menjadi bagian terbesar dari kehidupan kaum muslimin ketika itu, bersatu padu kemudian antara dua kekuatan, dua kota besar, yaitu kota Mekah dan Madinah. Kemudian mereka mendapatkan hidayah Islam sebagai ajaran, yang kemudian hari ini sampailah ajaran itu kepada kita kaum muslimin di Nusantara ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita memahami Islam sebagaimana yang dipahami dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sampai kepada kita dengan cara yang damai. Islam tidak disampaikan dengan cara kekerasan. Memang pernah banyak terjadi kekerasan, tetapi kekerasan itu sesungguhnya hanya letupan-letupan dari bentuk-bentuk kekecewaan politik. Karena pada akhirnya yang akan membuat Islam menjadi tercoreng adalah ketika Islam itu menjadi kekuatan-kekuatan yang dipahami sebagai kekuatan-kekuatan politik yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan terjadinya perebutan kekuasaan. Lalu terjadilah perebutan-perebutan kekuasaan itu atas nama Islam. Dan Islam sendiri tetap saja membawa keharuman. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan selalu tinggi, melebihi di atas angan-angan kita semuanya. Karena hari ini betapapun Islam itu dimusuhi, betapapun Islam itu terbaca dengan cara yang negatif, tetap saja kita semuanya mendapati Islam ada di hati kita semuanya, dan Islam memberi warna yang sangat positif dalam kehidupan kita, terutama kaum muslimin di Indonesia. Hari ini dan hari-hari berikutnya mudah-mudahan kita tetap berada dalam kesatuan dan persatuan. Bahkan ketika kita masih dapat hidup berdampingan dengan kaum muslimin maupun yang non muslim sekalipun, kita akan hidup berdampingan bersama membangun bangsa dan negara ini agar kelak
kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, dan insya Allah kita akan bersama-sama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah agamanya kepada kita umatnya yang telah hidup semakin jauh ini dari kehidupan dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja kita semuanya menjadi umat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyampaikan betapa hebatnya kita kaum muslimin yang hidup jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita masih beriman. Kita semuanya diberikan hidayah untuk mengikuti ajaran yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.